wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim nawayna ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wat tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati, saya muliakan keluarga besar Yai Mukhyar Shadiq, seluruh alumni, santri-santri, santriwati Kiai Mukhyar Shadiq, seluruh jajaran takmir masjid Miftahul Huda, dan tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, hadirin hadirat wabil khusus bersama kita Al-Ustadz Udid Habluddin LC. Beliau niki mantune Ustaz Soleh Qomat, Yai Soleh Qomat. Ya, beliau dekat dengan kita juga luar biasa, masya Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan majelis ini insya Allah istiqomah setiap tahun dengan yang lebih baik dan lebih baik dan lebih sempurna insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah ketemu lagi di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, zahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Risalatul Jami'ah sampai selesai pembahasan fikihnya. Dari awal kitab kita sudah membaca tentang tauhid, sudah, kemudian fikihnya sudah. Kali ini membahas tentang tasawuf atau bisa disebut dengan tazkiyah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Junaid bin Muhammad Sayyidut Ta'ifah, beliau mengatakan man tafaqqaha walam yatasawwaf tafassaq. Siapa yang hanya sekedar mengkaji ilmu fikih tanpa didasari dengan ilmu tasawuf atau tazkiyah, maka ia akan menjadi fasik. Contohnya gini, ada beberapa hal dalam ilmu fikih itu diperbolehkan. Contoh, kita tidur sebelum adzan Jumat, karepe cek gak Jumatan. Secara hukum fikih boleh karena belum masuk waktu. Kita tidur sebelum subuh, ana melekan, kate subuh turu, boleh secara hukum fikih, walaupun yakin bangunnya setelah keluar waktu. Secara hukum fikih dikatakan termasuk udzurnya sholat. Kita kalau belajar Safinatun Najah itu a'dzarus sholati ithnani. Yang pertama an-naumu, tidur. Nah di situ dikaji tidur itu yang dimasuk udzur kalau sebelum masuk waktu atau setelah masuk waktu tapi yakin bangun sebelum keluar waktu, itu dikatakan udzur. Lah mari melekan, kira-kira mari melek mulai subuh ketemu sampai isya, sampai bengi. Jam 3 turu, kira-kira subuh tangi tak amblas. Amblas, insya Allah tangine zuhur. Wis subuhne ilang, duhai ilang, tangi-tangine zuhur. Loh secara hukum fikih boleh, nggak ada masalah, termasuk udzur. Lah ini kalau nggak diimbangi dengan ilmu tasawuf, lah secara adab kita kepada Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita wis ero kolek turu kebabas yon tenono mesisan subuh. Lah akhirnya hukum fikih ini digawe gampangan. Oh atasnya gak apa-apa, atasnya gak apa-apa. Loh tapi secara adab kepada Allah pantas lah kira-kira. Lah itulah dikatakan man tafaqqaha walam yatasawwaf tafassak, akhirnya jadinya fasik. Padahal belajar ilmu fikih untuk menjadi ahli ibadah
tapi kalau nggak dibarengi dengan ilmu tasawuf itu akan menjadi orangnya fasik. Dibalik, waman tasawwafa walam yatafaqqah tazandak. Kalau hanya belajar ilmu tasawuf tanpa ilmu fikih, akhirnya yang penting kan atine bersih. Akhirnya akimis sholat li dzikri, yang penting zikir cukup wis, gak usah sholat. Kenapa? Hanya ilmu tasawuf yang dipakai sama dia, tidak mengkaji ilmu fikihnya dulu. Gambarannya gini loh, sebetulnya itu gini. Ilmu tasawuf itu thariqah, ilmu fikih itu syariah. Lah kalau hanya thariqahan tok gak ada syariah, ya akhirnya jadinya tazandak, zindik. Jadi zindik itu sebagian ulama mengatakan munafik, ada yang mengatakan kafir. Kenapa? Karena dia akan menggampangkan syariah. Sholat itu yang penting atine tok, ya kufur. Harus tetap ada, karena sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim ghaliban. Sholat itu adalah ucapan-ucapan, yaitu Fatihah, takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir, sholawat kepada Nabi SAW di tasyahud akhir, salam. Wa af'alun, perbuatan-perbuatan, yaitu berdiri bagi yang mampu, ruku, iktidal, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir. Itu ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam sholat yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Hakimi sholat ali dzikri, yang penting atine eling wis cukup. Lah ini karena belajar kebatinannya dulu, zahirnya tidak diikutkan, bahaya. Lah yang benar, waman tafaqqaha wa tasawwafa tahaqqaq. Kalau pingin sampai haqiqah, jalani syariah yaitu fikihnya dijalani, wat thariqah yaitu tasawufnya. Jalan fikihnya dan tasawufnya, maka sampai kepada haqiqah. Jangan percaya orang ngomong haqiqah gak pakai syariah, jangan percaya. Jangan percaya orang ngomong sampai haqiqah tanpa tasawuf, jangan percaya. Harus dua-duanya bareng. Aku iki sak sedotan, aku zikir wis goro. Syariatnya sudah mengatakan makruh, gak mungkin wis. Ya, gak mungkin, itu gak masuk akal. Ya, nggak masuk akal. Jadi tasawuf dan fikihnya itu dibarengkan jadi satu. Itu baru akan sampai kepada puncaknya. Nah karena itu kita juga mempelajari ilmu tasawuf. Hukumnya gimana? Dikatakan wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin. Menjaga hati daripada maksiat-maksiat secara hati. Karena maksiat itu ada yang secara hati, ada yang secara anggota tubuh. Hukumnya menjaga hati daripada maksiat seperti sombong, iri, ujub bangga diri, suudzon, berburuk sangka. Itu macam-macam penyakit hati. Nanti akan kita sebutkan satu persatu, insya Allah di pertemuan-pertemuan akan datang. Lah menjaga hati kita dari hal ini itu hukumnya wajib. Wajibun ala kulli muslimin, wajib bagi setiap orang Islam. Wajib bagi setiap orang Islam. Wa kadza, begitu juga hifdzul a'dha'i, menjaga anggota tubuh daripada maksiat kepada Allah, fardu ainin, hukumnya fardu ain ala kulli muslimin, bagi setiap orang muslim. Loh kenapa kok hati kita itu harus kita jaga dari maksiat, harus bersih? Allah Subhanahu wa taala itu innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum. Allah itu enggak lihat ganteng apa elek, enggak dilihat oleh Allah. Putih ireng enggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendek tinggi enggak ada bedanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum. Enggak dilihat rupanya, tidak dilihat fisiknya. Walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Dalam riwayat yang lain wa a'malikum.
Yang dipandang oleh Allah itu hati dan niatnya, atau dalam riwayat yang lain hati dan amalnya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Sesungguhnya di dalam jiwa seseorang, di dalam tubuh seseorang itu ada gumpalan daging yang diistilahkan oleh Nabi dengan gumpalan daging. Bila baik maka semuanya anggota tubuhnya akan baik, tapi bila buruk maka semua anggota tubuhnya adalah buruk. Nah, jadi kalau kepingin tahu orang ini baik atau tidak, lihat tingkah lakunya. Kalau tingkah lakunya nggak baik, adz-dzahir unwanul batin. Tampilan luar itu adalah tanda cerminan apa yang ada di hatinya. Kalau hatinya baik, kira-kira misuan dah. Ono, kira-kira hatinya apik misuan. Enggak ada. Nyaci sana nyaci sini, enggak ada. Benci sana benci sini, enggak ada. Orang yang hatinya baik akan yang keluar darinya kebaikan demi kebaikan. Lah kalau buruk hatinya, kalau buruk gumpalan darah atau gumpalan daging itu, maka semua anggota tubuhnya akan buruk. Yaitu yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ala wahyal qalb, yaitu hati. Nabi juga pernah bersabda, innalillahi aniyatan fi ardih. Allah itu punya wadah di buminya. Semua ini milik Allah. Tapi Allah punya wadah. Untuk apa wadah itu? Wadah itu mau diisi oleh Allah rahmah, mau diisi oleh Allah karunia, mau diisi oleh Allah cahaya. Tapi apakah semua layak? Tidak. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau kita mau ngisi air di wadah, kita akan lihat wadahnya dulu enggak? Kalau kita hanya sekedar masuk, no ternyata nanti kotor, air itu akan kita banyu sik murah. Lek wis seprit ya larang. Nggih. Apa maning wis gaene soro, es teler, dilebokno rusuh. Mubazir, dibuang akhirnya. Allah enggak mungkin memberikan karunia-Nya, cahayanya, ilmunya, semuanya diberikan kepada sembarang hati, enggak dilihat. Wadah yang bersih, wadah yang jernih akan diisi oleh Allah Subhanahu wa taala pemberian. Hati yang kotor, hati yang penuh kotorannya, penyakitnya, enggak mungkin diisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu, karena itu dikatakan oleh para ulama tahalli an radzailil akhlak, kemudian tahalli an hasanatil akhlak. Pertama itu hatinya dibersihkan daripada kotoran-kotorannya, baru diisi dengan akhlak-akhlak yang baik. Dibersihkan dulu. Setelah bersih baru akan diisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah punya wadah di buminya. Lah, wadah yang akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bumi itu qulubu ibadihi sholihin. Hati hamba-hambanya Allah yang soleh, hatinya yang bersih, yang enggak punya dengki, yang enggak punya hasad iri, yang enggak punya sombong, enggak bangga diri, itu akan diisi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, karunia dan cahayanya. Fa ahabbuha ilaihi alyanuha wa arhamuha wa asfaha wa araquha. Hati yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hati-hatinya orang yang soleh, yang paling dicintai, yang paling lembut. Ya, kalau dikasih nasihat nerima, gak ngenteni, oh lek sing ngasihati guruku ya tak terima, lek duduk guruku mau. Enggak ngenteni, oh kalau orang tua saya ngasih nasihat tak terima, kalau bukan orang tua mau. Enggak nunggu, oh kalau yang lebih tua dari saya yang ngasih nasihat tak terima, kalau yang lebih muda enggak mau saya. Enggak nunggu, mau dari tua ke yang muda, guru ke murid, atau dibalik, murid dinasihati guru, harus terima, nggak boleh nolak. Itu hati yang lembut, hati yang lunak. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah suatu saat beliau itu
bertemu dengan orang yang mabuk. Ngerti mabuk? Mari ngombe teler. Tapi ngasih nasihat. Kira-kira lek sampean kula panjenengan iki dinasehati wong teler. Ya apa kira-kira? Hah? Wong arek cilik sing nasehati, sik mabuk, sik nguyu gorong kenceng ae, atik nasehati. Sayyidina Ali karramallahu wajah itu dikasih nasihat oleh orang mabuk. Ditulis oleh beliau. Aku gak mabuk kan sing nulis. Nggih. Mbok kok satu detik iki ditulis bisa napa gak ngerti aku. Gak mabuk loh aku gak ditulis. Ini Sayyidina Ali nulis nasihat dari orang yang mabuk. Ditanya, "Ya Imam, ini orang mabuk." Apa kata beliau? Undur maqol wala tandur manqol. Ini hati yang baik, hati yang bersih. Lihat apa yang diucapkan, jangan lihat yang mengucapkan. Imam Abu Hanifah itu pemimpin mazhab, ulama besar di zaman itu. Masuk Masjidil Haram, di dalam mazhabnya beliau itu tetap sholat tahiyatul masjid. Kalau kita mazhab Imam Syafi'i masuk Masjidil Haram itu tahiyatul masjidnya tawaf. Boleh sholat sunnah, boleh, tapi dianjurkan tawaf. Ini ditegur. Ya, Imam sholat tahiyatul masjidnya Masjidil Haram itu dengan tawaf. Lek kula panjenengan arek cilik sing ngene nasihat. Lek kula panjenengan iki lho misal sakmene ngomong iki. Iki lho sing rambi ijo iki lho, gamis ijo iki lho. Ngomong misale ono mlebu masjid iku tahiyatul masjid. Ayo. Loh, dia ini lebih tahu, Imam Abu Hanifah lebih tahu. Apa yang beliau jawab? Oh iya, terima kasih. Tawaf. Loh, inilah hati yang lembut. Gak pandang bulu siapa yang ngasih nasihat. Mau lebih tua, lebih fasik misalkan, gak ngurus. Yang penting nasihat saya terima. Yang penting itu baik untuk saya terima. Wa arhamuha, hati yang paling dicintai oleh Allah itu hati yang penuh dengan rahmat. Kelihatan orang maksiat itu sakno, ya Allah, dekat dengan azab dari Allah Subhanahu. Duduk, waduh wong iki yo telerai. Enggak, tapi ya Allah kasihan. Anaknya kasihan, keluarganya kasihan, penuh rahmat hatinya. Ngelihat orang yang tersesat, pindah jalur akidah, ya Allah, emani. Penuh dengan rahmat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, khawatir mereka masuk ke dalam neraka sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wa asfaha, jernih hatinya, enggak ada sifat iri, enggak merasa lebih baik daripada yang lain, merasa lebih hina daripada yang lain, merasa lebih rendah, enggak sombong, enggak bangga dengan apa yang dia miliki, dengan keilmuannya, dengan banyaknya ibadahnya, dengan qiyamulailnya, enggak merasa lebih terhormat daripada yang lain. Ini hati yang bersih. Wa araqquha, dan hati yang lembut, santun, hati yang enggak gampang marah. Ini hati yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus menjaga hati kita dari hal-hal ini, dari hal-hal yang akan disebutkan tentang bahaya-bahaya yang akan masuk ke dalam hati kita atau sudah ada dalam hati kita. Kalau memang belum ada agar kita terhindar, kalau memang sudah ada harus kita obati. Ya, kalau kita mungkin merasa ada dari hamba Allah ini, oh iki kalah mbek aku, ini harus kita obati. Karena merasa lebih baik dari satu makhluk Allah aja, itu kita termasuk orang yang sombong. Bagaimana kalau merasa lebih baik dari banyak orang? Kalau merasa lebih baik dari satu aja dari hambanya Allah, kita itu termasuk sudah orang yang sombong. Nah, itu harus kita obati. Jadi kita melihat hamba Allah, walaupun mungkin dia dalam keadaan maksiat, kita nggak boleh merasa lebih hebat daripada dia. Nanti akan disebutkan bagaimana cara mengobati hati kita agar tidak terkena penyakit, atau kalau memang sudah ada diobati agar terhindar daripada penyakit itu untuk selamanya. Begitu juga menjaga anggota tubuh, tangan kita, telinga kita, mulut kita, mata kita, kaki kita, perut kita, kemaluan kita
harus 7 anggota yang ada di tubuh kita ini kita jaga dari berbagai macam maksiatnya. Nanti akan disebutkan secara perinci apa maksiatnya tangan, apa maksiatnya mulut, apa maksiatnya mata, sehingga kita kalau tahu bukan untuk kita terus oh iki maksiat dilakoni, enggak. Ta'alam tu syarra lali syarri walakin litawaqih. Aku belajar keburukan itu bukan untuk aku lakukan, tapi justru untuk aku hindar. Ya, mudah-mudahan Allah jaga hati kita daripada maksiatnya. Allah kuatkan hati kita untuk rasa cinta kepadanya dan cinta kepada Rasulnya. Allah penuhi hati kita dengan rahmat kepada hamba-hambanya, dan Allah kelak kumpulkan kita bersama baginda Nabi SAW. Amin amin ya rabbal alamin.